dengan Aryanya, sebab di situ dulu ada Alexander atau Iskandar Dzulkarnain. Tapi bukan Alexander the Great Montecristo, bukan itu. Tapi Dzulkarnain yang sebagaimana hidup di zaman Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Ismail pada waktu itu, yang menguasai timur dan barat sampai disebut Dzulkarnain Al-Iskandar. Berbeda dengan Alexander the Great Montecristo, jauh dan berbeda tahunnya alamnya. Mempunyai kebanggaan yang luar biasa. Suku Arya, terutama Persia, wataknya tidak mudah. Sampai Rasulullah memberikan pengertian kepada kita, seandainya ada balapan naik ke bintang, orang Persia lebih dulu. Apa? Intelektualnya sudah luar biasa. Dari mulai Alexander the Great atau Dzulkarnain ini sudah melahirkan culture, kultur-kultur yang membentuk pemerintahan, ketertiban, dan sudah rapi cara membuat administrasinya dan sebagainya. Karena cukup lama perjalanan kerajaan-kerajaan ini. Satu, belum dari Cina sebelum Masehi, dari suku Han, itu perkembangannya di mana kerajaannya sampai muncul ada dinasti Qing, Ming, dan lain sebagainya. Mereka sudah maju begitu hebatnya, pembangunannya dan sebagainya sudah maju. India dan lain-lainnya. Nah, kita tarik ke Arab. Dari mulai lahirnya para anbiya, para nabi, banyaknya sekitar Palestina, Yerusalem, sampai ke Syria. Ini jarang yang sampai masuk ke Timur Tengah, artinya khususnya daerah Arab. Saya ulangi bahwa Nabi Isa itu sampai ke Yaman, pernah dakwahnya sampai ke sebatas Yaman. Tapi tidak bisa masuk, belum masuk. Nah, di sini muncul, dikatakan kita mau ambil dari sudut agama mana, sulit. Karena Al-Arab itu mempunyai paham kefanatikan dari Nabi Allah Ibrahim, tapi tidak mengikuti ala dinil Ibrahim, ala millati Ibrahim, terkecuali kaum Hanif yang masih mempertahankan ala millati Sayyidina Ibrahim. Selain dari itu, sampai sekarang mungkin kalian mungkin bisa membaca kitab yang lainnya, bisa nyelidiki. Jane agama apa sing diikuti Arab pada waktu itu. Maka perdamaian yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kaum Arab pada waktu itu yang tidak mempunyai culture di dalam membangun culture-nya, membentuk pemerintahan, hanya kekuatan gobail yang difanatiki oleh paham daripada gobailisme yang ini teko iki jane pahami teko ndi, apa bisa nadi al-lata, bisa nadi anil uzza atau anil manat. Ya sementara waktu kita belum menemukan. Dan mereka saling ambisi bagaimana menonjolkan gobailnya masing-masing. Tidak kalah, bukan ekonomi saja. Gawe ini patung dewe-dewe. Ini patung ini dipercayakan oleh gobail ini, diberi nama sendiri. Nek aku pengen dataran segini, ya patung ini untuk patung percintaan ini. Ini milik siapa? Ini milik siapa? Kelompok-kelompok. Untung-untungnya 360 patung itu tidak perang dewe. Aku nek patungnya pada iso perang repot. Jadi tidak jelas pada waktu itu. Itulah perdamaian yang dihadapi oleh Rasulullah dengan tipe itu.
Berbeda perdamaian yang dilakukan oleh Rasulullah dengan negara-negara yang sudah culture-nya sudah maju. Berbeda sekali, ngejak omong wong pinter karo ngejak omong wong bodoh jelas berbeda. Nek ngejak omong wong bodoh, ya wis apik ora apa-apa. Nah, itu ngadepi orang gitu. Tapi kalau menghadapi negara yang sudah maju culture-nya, ininya jalan, ilmiahnya jalan, pandangan politiknya harus berjalan dan lain sebagainya. Karena ini sudah berdiri satu kerajaan, sudah turun dari mulai Romawi kuno sampai ke Suriah, mereka sudah membentuk culture yang luar biasa. Cuma alamnya mereka, bagaimana dia bisa membentuk gladiator dan sebagainya, itulah perbuatan mereka dalam kekuasaan. Tapi sudah membentuk. Pasti Rasulullah berhadapan, andai kata pada waktu itu ada perdamaian, jelas berbeda dengan apa yang dihadapi dengan jahiliyah pada waktu itu. Monggo lah kalau mungkin bisa menemukan agama niki, sebab kekafirannya jelas. Kekafirannya kekafiran jahiliyah yang tidak mau tunduk dibetulkan supaya beriman. Dan dia persuku, antar suku mempunyai pendapat yang berbeda. Andai kata satu suku ini setuju, belum tentu suku yang lain setuju. Jadi lebih ruwet dihadapi Rasulullah daripada menghadapi yang lain. Disinilah hebatnya mengapa Rasulullah Allah Ta'ala menjadikan Nabiul Akhir Zaman kok tidak di negara semenanjung Arabia yang kulturnya sudah maju. Ditempatkan yang lebih repot, lebih susah menghadapinya. Kalau dari sini sudah berhasil, mudah menghadapi yang lain, enteng. Nanya tanya, mengapa pada waktu itu Rasulullah kok dilahirkan di Arab, bukan di semenanjung, sudah maju. Ya sudah maju, tidak perlu. Tinggal mereka meyakini dan tidak dengan yang apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Tinggal yang benar-benar dia masih mengakui atau tidak, dan iman dan tidak. Di dalam kitab-kitab pendahulu sudah disebutkan akan lahirnya Nabi akhir zaman dan sebagainya. Ada yang tasliman, ada yang ingkar, macam-macam. Yang sudah menunggu kayak Bukhairah sudah tahu bahwa ini nanti betul akan Nabi akhir zaman. Ini intelektualnya sudah lain, sebab dia punya kitab sebagai pakraan ahli kitabnya. Tapi yang ini lain. Yang satu sisi Gobail ini. Antar Gobail itu sendiri mungkin pada waktu perjanjian Hudaybiyah dia berembuk sendiri mufakat dengan Gobail per Gobail. Dan Gobail itu sendiri mungkin tidak semuanya ACC, artinya semuanya ingin nampil. Ojo kowe tok, aku sing oleh nama kowe tok. Dari Gobail ini sama. Dibuktikan oleh apa di antaranya pada waktu Hajar Aswad. Mereka kan bertegang leher istilahnya. Sebab merasa saya bani ini, saya bani ini, saya bani ini. Akhirnya mufakat gimana sudah daripada putus nanti pertumpahan darah diputuskan. Siapa yang pertama kali masuk waktu subuh di Masjidil Haram, ya itulah, dan seorang pemuda yang jujur al-amin, itulah yang berhak untuk memasukkan. Bagaimana Rasulullah mencanangkan pertama perdamaian itu walaupun la lisanan, tidak berbentuk lisanan, au jum'iyatan lah, tapi cukup dengan sorbannya diambil ketua-ketua ini kepala. Ayo gotongan bareng Hajar Aswad ini. Ini sudah merupakan tanda perdamaian yang sangat luar biasa kalau kita kaji. Jadi pertama kali tonggak perdamaian itu sudah diawali Rasulullah dengan apa? Sorban pada waktu di Masjidil Haram. Akhirnya diangkat ke bersamaan. Ya tidak ada yang tarung, tidak ada yang perang. Semua menerima. Damai tidak? Berarti awal canang perdamaian Rasulullah sudah menanamkan sebelum ada Hudaybiyah. Baru Rasulullah
memasukkan Hajar Aswadnya karena sudah sepakat. Mereka harus orang ini yang memasukkan yang berhak karena mereka sudah sepakat menerima, tidak berebut lagi. Karena apa? Sudah diawali pendapat mereka kedua kali gotongan bareng dengan yang diseroban itu tadi. Itu hebatnya, luar biasa. Lah perdamaian sekarang tidak merupakan perdamaian. Perdamaian itu setelah konflik. Dengan kata lain gencatan senjata, baru perdamaian.